Baik, halo semuanya. Saya Ardi Wiratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya kembangkan, yaitu sistem informasi akademik dengan menggunakan bahasa pemrograman Java serta konsep OOP atau Object Oriented Programming, MVC, dan DAO pattern. Nah, jadi aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti login, register, dashboard, serta pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS yang semuanya itu terhubung ke dalam database MySQL. Nah, tentunya yang pertama saya buat itu, saya mulai dari database-nya terlebih dahulu. Nah, ini beberapa tabel yang sudah saya buat. Eh, yang pertama ada course yang berisi data-data mata kuliah, seperti nama mata kuliahnya, kodenya, dan lain-lain. Ini ada KRS yang digunakan untuk input nilai nantinya. Lecture itu sama seperti course, dan sisi datanya. Agent juga sama, dan user ini digunakan untuk autentikasi login dan register. Nah, itu saja untuk database-nya. Sekarang saya lanjut untuk menjelaskan konsep UWP dari project ini. Nah, jadi yang pertama itu konsep OP yang saya gunakan itu ada kelas dan objek. Jadi kelas itu merupakan sebuah cetakan yang mempresentasikan sebuah entitas dalam suatu sistem. Nah, di sini saya buat di model package-nya, ini kayak course Java, KRS, lecturer, person, student, dan user Java. Nah, jadi kelas ini memiliki atribut masing-masing yang nantinya akan bisa dijadikan objek. Nah, selanjutnya ada encapsulation, yang dimana atribut dari sebuah kelas ini sudah private. Hanya eh, hanya bisa diakses dengan menggunakan setter dan getter. Sehingga datanya itu bisa menjadi lebih aman dan tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Nah, selanjutnya ada kelas inheritance. Di sini saya membuat person itu sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti ID card dan name yang dimana akan diwariskan nantinya ke subclassnya, yaitu ada student di sini dan ada lecturer. Eh, Inheritance ini digunakan untuk menghindari duplikasi data dan eh, kodenya akan menjadi lebih ringkas juga. Selanjutnya ada konsep abstraction yang saya gunakan di DAO-nya. Saya gunakan interface di sini di DAO-nya. Jadi di dalam DAO ini hanya mendefinisikan metodenya saja. Dan, nantinya akan diimplementasikan dengan overriding. Itu juga merupakan konsep OOP, polymorphism, di DAO implementnya. Di sini baru diisi dengan query-query SQL-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada relasi antar eh, kelasnya di sini. Jadi studennya itu em, composition dengan KRS, yang artinya itu student itu memiliki beberapa KRS. Ya, kita kalian lihat di student.java ini, dia memiliki atribut ArrayList KRS. Ada juga hubungan antara KRS dengan lecture dan KRS dengan course. Ini mana KRS ini eh, di KRS kita bisa memilih mata kuliah dan pengampu dari mata kuliah tersebut. Ada juga inheritance seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang merupakan pewarisan antara person, student, dan lecturer. Nah, jadi proyek ini juga memiliki eh, maaf sudah menggunakan MVC atau model view controller. Jadi sudah dibagi menjadi beberapa package yang sesuai fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada config yang berisi DB connection, yang dimana DB connection ini
eh, gunakan untuk menghubungkan proyek ini ke SQL yang sebelumnya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada eh, URL dari MySQL-nya. Selanjutnya ada package test. Ini saya buat untuk mengetes DB connection-nya, apakah sudah berhasil atau tidak sebelum lanjut membuat yang lain, agar menghindari error di akhir. Nah, ini bisa kalian lihat, ini sudah berhasil, baru saya lanjut untuk membuat yang lainnya. Nah, selanjutnya ada DAO. Nah, jadi di DAO-nya ini itu terdapat digunakan untuk membuat sistem CRUD-nya, yang dimana berisi insert, update, dan delete. Ada juga get all. Nah, di sini ada dua tambahan modul, yaitu modul searching sama modul pagination, yang sama juga get all. Selanjutnya ada controller yang fungsinya itu menghubungkan view dengan DAO. Yang bisa juga diisi logic-logic sederhana. Contohnya di sini saya isi controller itu dengan hashing password. Jadi logikanya itu nanti queue itu menerima inputan dari penggunanya, habis itu diteruskan ke user controller. Nah, di sini misalnya kalau mereka mau register, maka passwordnya akan di hash dulu di sini dengan menggunakan metode bcrypt. Eh, baru itu setelah itu baru diteruskan ke DAO-nya. Begitu juga untuk login. Nah, selanjutnya ada model. Nah, model ini berisi kelas-kelas yang sebelumnya, ada course dan lain-lain. Dan view ini merupakan eh, tampilan dari aplikasinya. Ini contoh. Saya lanjutkan ke alur dari aplikasi ini saat di run. Jadi yang pertama muncul itu ada login form. Nah, jika pengguna belum memiliki akun, bisa masuk ke register form di sebelah sini. Nah, di sini kalian bisa buat akun random aja ya, buat server. Nah, jadi ini akunnya sudah berhasil masuk ke database. Kita tekan tombol back untuk kembali ke login form. Di situ kita masukkan yang tadi. Nah, ini kita berhasil masuk, akan diteruskan ke dashboard form. Nah, jadi ini merupakan dashboard formnya. Jadi di panel yang selamat datang ini akan memanggil first name dari eh, pengguna yang login. Ini tadi first name-nya Ardi, maka di sini akan Ardi. Hasilnya ada 4 menu di sini. Yang pertama data mahasiswa untuk root mahasiswanya, data dosen untuk root lecture-nya, lalu data mata kuliah ini untuk root course-nya, dan KRS ini untuk root input nilainya. Yang pertama kita masuk dulu ke data mahasiswa, kita tinggal klik. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Kita coba insert satu data. Nah, datanya itu berhasil disimpan. Di sini sebenarnya sudah ada fitur pagination sama searching. Jadi yang saya limit itu di sini data per page-nya itu 5. Kita coba masukkan lebih dari 5. Ya, random aja biar cepat. Nah, ini kan datanya sudah 5. Pas saya insert, dia nggak ada, berarti dia berada di next page. Nah, ya, berarti ini fitur dari pagination-nya itu sudah berfungsi. Searching-nya juga bisa. Kita coba searching yang ada di sebelah. Nah, ini dia akan otomatis sesuai dengan kolom text field dari pencariannya. Kita coba update satu data, sudah berhasil, sudah berubah juga dari 4456 tadi. Kita coba ambil jasanya, habis itu kita clear. Nah, sudah bisa. Berarti ini CRUD-nya sudah berjalan dengan baik.
Begitu juga yang lainnya juga sama. Nah, perbedaannya ini di KRS. Ini dia dari data yang sudah kita masukkan tadi di student form. Kita pilih, ini NIM-nya akan tampil di sini. Dan juga ada mata kuliah yang sudah ada datanya tadi di course form. Dan maka kode dan SKS-nya akan ditampilkan di sini. Kita pilih pengampunya siapa yang sesuai. Jadi kita masukkan nilai di sini misalnya. Nah, jadi nilainya ini akan dirata-ratakan tapi tidak ditampilkan. Yang ditampilkan itu cuma nilai hurufnya. Saya klik simpan. Nah, maka dia akan masuk B plus gitu. Kita coba edit satu nilai, ini misalnya yang Evan. Nah, kita edit yang ini. Nah, maka dia akan jadi D. Eh, ini juga sudah berfungsi dengan baik. Baik. Yang terakhir yaitu ada clean code. Saya rasa saya sudah menerapkannya dengan baik. Seperti eh, membuat eh, nama kelas, variabel dan metodenya itu mudah dipahami, lebih terstruktur, dan juga saya sudah menggunakan konsep MVC juga yang mana agar tertata lebih rapi. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.